passion yang 11-12 dengan apa yang gue gelisahkan selama ini. Oke, dengan cerita yang mungkin tadi di respon gue udah dijelasin. Iya. Kenapa emang di film ya mungkin gue dalam proses pembuatan lagu juga. Ini bukan menghubungkan kan ya? Iya, nggak Gue apa-apa. selalu emang selalu ketika nulis lirik gue selalu memvisualkan lirik gue gitu loh. Selalu gue visualkan, ketika gue dapat visualnya baru gue breakdown ke lirik. Nah, toh di film gue beberapa kali ketemu orang seperti ini gitu loh. Oke, Wan, Yes. apa? Ini lu kan udah sering banget nih sekarang dimain di film-film mulu nih. Enggak juga sih. Iya. Maksudnya tetap main di film gitu. Maksud gue, kenapa sih? Apa sih yang membuat lu akhirnya terjun ke dunia acting? Apa ya? Gue sebenarnya terutama film ini ya, gue bercerita di film ini sendiri emang yang bisa dibilang memiliki passion yang 11-12 dengan apa yang gue gelisahkan selama ini. Oke, dengan cerita yang mungkin tadi di respon gue udah dijelasin. Iya. Kenapa emang di film ya mungkin gue dalam proses pembuatan lagu juga. Ini bukan menghubungkan kan ya? Iya, nggak Gue apa-apa. selalu emang selalu ketika nulis lirik gue selalu memvisualkan lirik gue gitu loh. Selalu gue visualkan, ketika gue dapat visualnya baru gue breakdown ke lirik. Nah, toh di film gue beberapa kali ketemu orang seperti ini gitu loh, yang memang ya ketemu Monty, ketemu ya apalagi Rudy kemarin dengan pengalaman barunya. Buat gue ya sama-sama media untuk menyampaikan satu vibrasi lah ke penikmat seni di Indonesia. Mungkin tadi dari perspektif musiknya aja, sekarang kita coba dari perspektif visualnya seperti apa. Itu kayaknya, dan gue masih banyak musik bimbingan. Gue paling rookie, paling tua tapi paling rookie gue di sini dibandingin pemain yang lain yang udah punya jam terbang banyak. Makanya gue kejar itu dengan riset, dengan benar-benar emang interaksi ke teroris yang udah napiter ngobrol pandangan seperti apa. Gue mengejar ketertinggalan lah gue di sini. Lu mendapatkan soalnya itu seperti apa sih kalau di acting? Soalnya sendiri lu dapatkan? Sebenarnya sama seperti gue menyelami lirik gue ya. Gue orang sering bilang lo ketika di panggung sama di luar panggung beda sih. Ya karena ketika gue di panggung gue coba untuk masuk ke dalam lirik gitu. Begitu juga ketika emang di film gue yang gue usahakan adalah gimana sih caranya gue Leong ini siapa, latar belakangnya apa, value yang dipegangnya apa. Itu yang akhirnya jadi modal gue untuk akhirnya gue coba untuk mengekspresikan seni ini melalui figur Leong. Nah, pasti kan di antara nge-rap sama jadi aktor itu kan tantangannya pasti punya berbeda gitu. Bang, seperti apa Bang tantangannya Bang di antara kedua hal tersebut gitu? Yang jelas sih keluar dari comfort zone adalah tantangan yang nyaman buat gue. Dia tantangan tapi tantangan yang nyaman. Karena di sini gue bisa dapat hadiahnya itu proses belajar gitu. Proses belajar yang buat gue berharga ya. Seumur hidup sama yang lahat juga kita belajar terus kan. Cuman artinya gue di sini gue dapetin hadiah lagi. Hadiahnya itu adalah proses belajar, gimana caranya akhirnya numbuhin karya seni melalui visual gitu ya, film ya. Melalui film, karena juga acting juga bukan tentang mimik tapi juga tentang intonasi, tentang gimana olah vokal dalam berakting juga perlu. Damn man, gue salut sama aktor itu. Keren. Nempel ya. Bang, terus kan ini cast-nya juga ensemble banget ya, banyak gitu ya Bang ya. Itu waktu kan udah reading kan berarti ya Bang ya? Udah. Nah gimana tuh Bang waktu reading, keseruannya seperti apa? Yang bikin seru nih, gue mungkin beberapa kali gue di film, walaupun gue masih minim banget ya paling jadi cameo whatever 1-2 scene. Ketika di sini Mas Rudy tuh bener-bener ya reading, nggak sekedar reading, tapi kita emang sama blocking, gestur dan semuanya. Itu adalah proses readingnya. Kita emang udah mendalami gesturnya seperti apa. Jadi udah nggak ada kertas skrip lagi di proses reading ini gitu. Karena reading tuh lebih di rumah, ketika udah sampai tempat kerja tumpahin semuanya.
gitu loh. Apa yang cocok buat skenario ini? Kalau emang akhirnya lo dapat sesuatu buat yang baru, keluarin aja. Nanti kalau emang kita catat dan akhirnya ada perubahan lagi, ini mungkin udah perubahan kelima kali. Hasil pengembangan masing-masing talent ya, dari dialog yang menurut perspektifnya si lakon itu sendiri. Itu buat gue menarik banget. Itu keren banget sih. Improvisasinya itu ya. Sebenarnya bukan ya improvisasi, tapi dari improvisasi itu sendiri akhirnya nanti dapat satu tagline yang mungkin mereka anggap ya sutradara anggap lebih cocok untuk bisa masuk ke sini gitu. Nggak sekedar improv langsung ditangkap ya, tapi benar-benar sortir lagi sampai menajem gitu loh dari hari eksekusi. Itu buat gue pengalaman baru seperti itu. Menjadi sebagai seorang gangster. teroris. Gangster apa teroris sih? Teroris ya? Teroris ya. Itu gimana bang, bangun chemistry-nya, bangun karakternya itu seperti apa? Apakah berhubungan langsung dengan teroris langsung atau belajar buku-bukunya atau seperti apa? Dari buku ya, yang jelas gue tuh tong sampah buat buku dan gue nggak pernah menghalangi ini buku bukan gue banget, gue nggak beli gue kadang buku yang keras pun gue ada di rumah gitu karena buku gue harus membaca itu semuanya. itu pertama. Kedua ya sekarang dipermudah banget dengan teknologi googling siapa aja para pelaku teroris yang udah ketangkep, gue pelajari dari situ sampai emang kontak langsung, ketemu langsung dan kita ngobrol. Itu gue rasa pengalaman berharga juga ya. Di situ gimana sih ya itu tadi apa sih value yang mereka yang dipegang sampai akhirnya mereka yakin melakukan itu gitu. Makanya tadi gue ngomong di depan juga it's all about humanity. Pekerjaan apapun pada akhirnya emang ya itu manusia juga gitu. manusia tapi emang ada value yang mungkin mesti dilurusin di sini. Oke, mau lanjut lagi soal buku tadi lo bilang kan. Ngomong soal buku. Berapa buku yang lo dapat, ya kan? Terus lo bedah. Kedua adalah ketemu pihak yang orang tersebut. Kaget nggak dia bahwa lo datang untuk menanyakan soal itu? Kalau emang dari buku ya karena gue udah koleksi buku udah lama ya. Akhirnya gue buka kardus lagi di ruang kerja gue, buka kardus ada beberapa buku tua yang udah coklat gitu kertasnya, benar-benar emang udah ada sebagian makan rayap, itu gue baca lagi buku tentang jihad, buku tentang yang pembajakan Boila Ali Imron, dan banyak buku seperti itu tuh yang emang ya gue suka baca aja. Makanya gue suka bingung sama pelarangan buku. Waduh, kita bakal ngelakon ya? Enggak lagi, justru knowledge lo makin banyak lo makin tahu mana gitu loh, optionnya yang mana. Nah itu terus gue gali lagi dari situ juga yang menarik ketika emang ketemu langsung gitu loh. Dibilang kaget apa segala macam, buat gue sih niat ketika ketemu sih gue manusia, dia manusia. Dia perlu jamban, gue perlu jamban juga gitu loh, sama-sama gitu. Ya gue ngobrol sebagai manusia aja, sampai akhirnya ya kita 3 manusia inilah ngobrol gitu loh. Ada ketemu 2 gitu yang emang pelakunya langsung gitu ya. Ya seru banget dapat perspektif lain tentang hidup, artinya ya penyesalannya mereka dan lain sebagainya juga. Akhirnya gue jadi kantong curhat juga sama mereka. Tapi emang seru, menyenangkan sisi humanis di film ini yang akhirnya bikin film ini menarik untuk dijalankan gitu. Bang, berarti itu jenggot tuntutan peran atau gimana? Boleh cerita dikit ya? Dia ini waktu itu main ke rumah, ngobrol, ngai-hayal tentang film segala macam, gue pengen bikin film ini. Udah. Ya sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, lo ininya, iya nih pada pengen lo gitu udah casting dulu. Udah mulai dari situ gue nanya, ini perlu jenggot asli apa palsu? Tampilan spesifik lah ya. Ya udah asli. Soalnya jenggot gue kayak warga ini nih. Warga penduduk Dieng, jarang-jarang, antar tetangga jarang gitu kan, jauh-jauh. Ini kan jauh-jauh, gak apa-apa, tongolin aja gitu kan. Ini bukan maksud menghina, tapi artinya emang jarang-jarang jenggot gue. Ya udah akhirnya gue, ya 2 bulan 3 bulan lah nongol segini. Gue dulu pernah segini, gue ntar jadi panjang, itu ntar aja. Tapi ya gue nyoba untuk 2,5 bulan lah kayak gini nongol, tiap hari udah gue kasih lihat, it's okay, udah. Jalanan. Ya, kalau dibilang emang buat film, awalnya emang buat film, tapi setelah film kayaknya bakal gue potong apa enggak, gue belum tahu. Kayaknya gue nyaman juga begini. Support istri gimana bang? Hah? Support istri gimana bang?
Itu orang yang paling penting ya, support istri, karena orang yang tiap hari ketemu di rumah, walaupun kita ngelakuin hal yang kita anggap benar tapi istri nggak support, kayaknya males banget ya. Paling dekat kan tiap hari ketemu. Ya alhamdulillah istri support, istri juga ngerasa perlu gua untuk explore hal-hal lain selain emang di musik aja. Dan istri ya menganggap itu emang kalau lo ada passion di situ, sikat aja. Kalau lo di situ emang cuma sekedar emang beraktivitas aja, nggak usah buang-buang waktu. Tapi kalau emang ada passionnya, ada hasratnya, jalanin. Ya udah, jalanin. Makanya enteng badan. Oke, sip. Ya. Thank you.